masalah ombre ya, aku lihat. Iya bener, aku juga pakai. Ada head comment gitu ya. Yang paling banyak aku udah pernah 2 digit. Ya Mbak Bella sehat. Alhamdulillah. Ini emangnya manggil Mbak Teteh Bella. Iya terserah aja sih, nama aja nggak apa-apa. Itu ada konten-kontennya Bella. Itu emang fokus di apa konten skincare kayak gitu. Sebenarnya dulu tuh ke fashion, cuman pas bikin konten kayak review produk kayak sunscreen dan lain sebagainya, itu ternyata viewers aku pada nyambung gitu. Jadi kayak malah masuknya sekarang ujung-ujungnya ke skincare gitu. Padahal awalnya itu fashion. Tapi emang seneng, maksudnya passionnya di situ juga ada. Sebenarnya aku nggak terlalu ya, karena apa ya, kalau skincare itu kan agak-agak susah ya. Kalau fashion itu kan gampang ya, kayak yang penting ya udah dipakai, cocok, bener. Kalau skincare itu kan kayak bener-bener kalau misalkan takutnya nggak cocok atau gimana kan nanti ngefek di muka kita dan sebagainya. Karena bahan-bahannya juga gitu. Cuma berarti memutuskan untuk fokus ke skincare, kecantikan itu udah berapa lama? Baru 4-3 bulan akhir-akhir ini aja sih. Berarti belum lama? Belum lama, baru. Cuma memang effort banget ya belajarnya? Otodidak. Ya, emang nggak ikut apa-apa, otodidak. Terus kayak produk itu kan banyak. Itu gimana, emang dicoba satu-satu gitu kayak? Emang beneran dicoba. Kalau misalkan ada yang harus dicoba 1 minggu dulu atau 2 minggu dulu, itu beneran aku coba. Pernah ada yang nggak cocok gitu? Pernah. Sampai merah gitu? Bahkan sampai jerawat pun ada. Beneran? Nah terus gimana itu? Ya kita keluarin modal banyak buat nyembuhinnya. Itu berapa lama itu akhirnya? Kalau misalkan untuk jerawatnya itu kayak berapa ya? 1 bulanan. Belum sama kalau bekasnya itu lebih lama sih. Ngilangin bekasnya itu lebih lama. Itu emang resikonya kayak gitu ya? Kayak gitu. Resikonya kalau nggak jerawat, kusam, kering kayak gitu pasti efeknya kayak gitu kalau nggak cocok di muka kita. Resikonya gede banget memang. Gede. Kalau nggak cocok langsung. Ada juga sih yang katanya untuk mengantisipasi, ada juga yang habis pakai review itu ada yang langsung cuci muka gitu juga ada ya? Iya ada. Aku juga pernah kayak gitu. Kalau misalkan kerja samanya tuh kayak cuman sekali aja kayak gitu. Biasanya kalau yang sampai 2 minggu 3 minggu itu yang biasanya takutnya nggak cocok terus keluarnya kayak gitu. Terus kemarin nih sejak konten khusus beauty dan skincare gitu, itu aku kan kemarin lihat ada head comment gitu ya, yang katanya banyak dari enggak, itu gimana nanggepinnya gitu? Sebenarnya nggak perlu ditanggepin sih, soalnya kan kita fokus aja lah tujuan kita bikin video apa kayak gitu kan, lebih ke kayak gitu aja sih, lebih ke bodo amat lah. Toh dari head comment mau itu sedikit atau banyak itu tuh kayak ngebantu kita juga biar viewersnya naik. Kita tuh ambil positifnya aja, nggak perlu kayak yang gimana sih jadi stres dan lain sebagainya karena terlalu dipikirkan. Itu nggak perlu sih kalau Dan biasanya ada nggak sih kayak misal masalah ombre ya, aku lihat. Iya benar, aku juga pakai. Itu kan katanya jadi kayak ada antar netizen itu memang kayak ada yang tanya, mereka juga yang jawab gitu. Itu kalau versinya emang sengaja dibikin kayak gitu. Iya gitu kan. Iya, sebenarnya biar jadi ciri khas aja sih. Soalnya dari dulu aku juga emang udah kayak gini. Dulu sih sempet aku blend gitu, tapi kayaknya kurang nih, kayaknya mukanya kurang gitu. Kalau misalkan diginiin kan kayak jadi lebih cerahan walaupun itu sedikit gitu ya. Cuman kan orang pasti nganggapnya apa sih orang di blend itu kan harusnya di blend dong, bukan kayak gini. Ada. Benar. Tapi aku lebih suka kayak gini, lebih nyaman. Emang dari dulu jadi ciri khas gitu. Terjawab sudah. Iya benar. Soalnya emang iya sih kayak biasanya kalau di brand kan juga atas bawah. Kalau ini kan cuma bawah aja dan itu malah nggak blend dan atas juga sama sekali kayaknya nggak di. Cuman kayak garis. Boleh nanti aku praktekin. Boleh. Itu kayaknya baru Bella aja ya yang pakai.
Sebenarnya teknik kayak gitu atau ada terinspirasi? mungkin ada, cuman nggak seviral yang sekarang gitu. Itu juga kan yang konten yang viral. Iya kemarin. Sama kemarin tuh soal air wudhu. Oh, iya benar banget. Itu sebenarnya kan kadang kita hook aja ya. Iya, cuman kan mungkin kadang kan kita nggak tahu ya umurnya netizen itu udah di berapa gitu ya. Kalau misalkan masih di adiknya kita, sebenarnya ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin mereka kayak nganggepnya yang gimana, tapi kan kita sebenarnya kan nggak kayak gitu kan. Kalau misalkan kita yang udah dewasa udah bisa mikir, pasti kan ini mah sekedar off aja, gitu kayak gitu. Tidak sama sekali nggak ada nyinggung yang kayak yang beneran cuma pakai air wudhu gitu. Iya benar. Namanya kita konten kreator kan gimana caranya membawa video kita biar bisa naik, kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kita harus mengundang pro dan kontra di video kita. Gitu sih sebenarnya. Iya kan. Bener. Terus ini kemarin kan ada balik lagi yang tadi tuh yang dokter detektif. Nah itu dengan fenomena banyaknya overclaim itu mengantisipasinya gimana? Kan otomatis Bella ini mau nggak mau ya gitu, mau nggak mau akhirnya nyobain semua yang bisa jadi itu diantaranya memang overclaim kayak gitu. Lebih ke mungkin cari untung kayak gitu, kayak misalkan yang penting produk kita udah viral, kita ya udah nggak usah kayak teliti yang pribadi gitu kan. Kadang banyak owner itu yang cuman maklon aja kayak gitu. Jadi bukan yang bikinnya tuh kan dari pabrik. Nah itu tuh ada apa ya namanya? Pokoknya ada istilahnya, ada bagiannya sendiri gitu. Jadi owner tuh kayak cuman ya sekedar kita punya brand, kita ownernya kayak gitu aja sih. Harusnya kan mungkin dari dulu itu kesalahannya, harusnya walaupun kita kita ikut pabrik, harusnya kita tetap uji lab mandiri gitu. Biar kayak ya namanya kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa percaya sama orang, mau itu orang sebaik apapun sama kita kan kadang kita nggak tahu ya sebenarnya kayak gitu sih. Cuma kalau Bella sendiri buat mengantisipasi yang overclaim gitu, itu gimana? Iya paling itu sih kalau misalkan tapi kayak gitu sih, lebih kayak ke teliti lagi sekarang kalau misalkan mau nerima job gitu-gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan kita untuk sekedar review satu kali aja sebenarnya nggak masalah, nggak akan merusak dan lain sebagainya. Cuman kan citra kita yang udah kita bangun nanti kita tuh jadi jelek dan banyak hate comment-nya karena pasti kan sekarang netizen Indonesia tuh pada apa sih kekeh banget atau ngikutin banget sama si Doktif kayak gitu kan. Jadi kayak misalkan kayak kurang sedikit atau overclaim itu pasti kayak ngecapnya bener-bener itu barangnya nggak bagus. Padahal kadang kan ada yang overclaim kayak misalkan klaimnya itu 5% tapi di situ 1, berapa. Tapi kan itu termasuknya itu masih ada, bukan yang berbahaya, cuman emang over. Ngeklaimnya itu over kayak gitu. Berarti memang overclaim itu belum tentu berbahaya gitu. Iya, belum tentu berbahaya karena kadang ada yang 5% tapi ternyata cuma 1% atau 2% gitu. Dan itu tuh masih pokoknya itu masih bisa dipakai gitu. Cuman dia yang overclaim aja. Berarti intinya masih aman ya sejauh ini. Jadi kayak nggak semengerikan. Enggak. Kecuali yang udah benar-benar kedetek ada hidroquinone dan lain sebagainya, itu baru yang kayak untuk jangka panjang itu nggak bagus. Karena itu udah nggak bagus aja lah. Terus kalau kayak make up main juga nggak sih? Make up jarang. Cuman kalau untuk review paling aku kayak review maskara, foundation, powder, gitu aja sih. Kalau yang untuk kayak full make up aku enggak. Soalnya aku pribadi aku nggak terlalu bisa. Kayak gitu. Terus kalau kayak bikin kontennya itu gimana sih? Sendiri. Jadi semuanya tuh handle sendiri. Karena belum ada yang bantuin, paling cuman adik aku aja sih kayak gitu. Ada adik cewek? Iya, adik cewek. Jadi bisa buat partner ya? Iya, paling kayak apa sih, kayak bantuin ngedit atau lain sebagainya kayak gitu. Paling dibantunya baru sama adik. Ya semoga next time barangkali ini kameramen di sini mau jadi. Amin. Nunggu nanti udah besar gitu. Ya, sebentar lagi. Kayaknya memang kalau untuk di Banjarnegara memang kayaknya baru Bella aja nih yang baru main review. Iya.
produk-produk kecantikan dan skincare. Tapi mungkin ada, cuman belum yang terlalu terekspos kayak gitu aja sih mungkin. Dan biasanya masih nyampur biasanya. Iya benar. Belum fokus ke belum fokus ke satu bidang, tapi masih kayak apa aja lah dibikin gitu. Dulu juga sempet ya. Sempat kayak gitu. Soalnya bingung kalau bikin konten tuh sebenarnya bingung. Terus kan kita harus kayak apa ya? Kita tuh harus ngerti nih followers kita sebenarnya sukanya kita ngapain gitu. Kayak kita konten makan kah atau skincare, fashion, itu sebenarnya harus kayak kita tuh Riset lihat dulu, benar. Kayak dicobain aja dulu semuanya. Kayak yang naik, oh pasti followers aku lebih sukanya yang ini. Kita Kayak coba ini dulu. yang awalnya Iya, kayak fashion gitu. ternyata malah. Betul. Berarti memang harus dicoba dulu. Iya, dan risetnya harus butuh lama berarti. Ya sekitar 1 bulan, 2 bulan itu udah cukup sih. Benar. Terus sekarang ini aku sebenarnya awam banget ya karena di sini dari dulu gitu. Circle-nya ini bapak-bapak. Oh iya. Jadi ya biasanya juga di sini saya stylenya bapak-bapak ya. Oke gitu. Bapak-bapak cuma karena lagi kayaknya gitu kayaknya memang udara sekarang ini kan memang nggak baik-baik saja Iya gitu. sih. Dulu masih sehat-sehat aja, kalau ini sekarang musim apa udah ngupas-ngupas gitu. Nah, jujur aja aku kan nggak tahu ini harus pakai apa, kalau kering itu pakai apa. Mungkin nanti ada tipsnya kalau pakai kering itu kayak apa sih? Kalau kering itu biasanya bisa disebabkan dari cuaca kayak gitu. Kalau enggak ada salah satu skincare yang mungkin kurang cocok di kakak, mau itu dari facial wash ataupun day cream, night cream dan lain sebagainya kayak gitu. Nah untuk cara mengantisipasinya itu biasanya di stopin dulu. Kalau misalkan lagi pakai skincare paketan itu mending di stopin dulu, kayak ada 1 minggu 2 minggu biar netralin dulu, kayak pakai basic skincare. Jadi kayak facial wash, kemudian moisturizer sama sunscreen aja sih biasanya. Kalau untuk dari aku kayak gitu. Tapi Apa kan aja kadang tuh tadi? facial wash, moisturizer sama sunscreen kayak iya, gitu. iya, iya. Jadi Karena cuman aku basic bangetnya aja. Karena aku sejauh ini nggak pakai. Oh, sama aku juga jarang pakai moisturizer. Paling kalau lagi kering banget baru aku pakai kayak gitu. Jadi emang waktu kering itu bingung ini gimana gitu. Kalau berminyak sih alhamdulillah enggak, lebih Iya, ke kering. ke kering ya. Itu kadang ke bibir juga pecah-pecah gitu, kulit juga pecah-pecah, pecah-pecah ya. Wah jangan ngantuk wah. Terus ini kalau di dunia konten berarti ikut manajemen berarti sekarang tadi. Iya, lagi ikut manajemen. Lumayan berarti, maksudnya kayak apa ya namanya, peluangnya itu lumayan. Lumayan banget. Daripada maksudnya ini kan kita kan hidup di Banjar nih. Iya, benar. Sedangkan kayak isu pengangguran, isu lowongan kerja itu kan memang di sini nggak ada, bukan kota industri dan UMR terendah. Ini bisa jadi, maksudnya bisa jadi terobosan buat kaum berarti Gen Z sama yang sekarang lagi nyari-nyari kan emang Gen Z atau Gen milenial yang belum, yang akhirnya kesana kesini itu belum dapat kerjaan dan mungkin kerja tapi nggak enjoy, itu kan banyak. Itu bisa jadi konten kreator aja kali ya. Sebenarnya bisa banget, cuman ya itu yang pertama itu saingannya udah banyak banget. Saingannya itu udah banyak banget. Apalagi kalau yang ikut-ikut manajemen itu udah banyak banget sebenarnya. Cuman kalau di Banjar untuk di Banjar sebenarnya nggak masalah sih. Itu bisa jadi jembatan kita buat para anak muda biar lebih apa ya? Produktif. Betul, lebih produktif kayak gitu. Daripada masih nganggur, atau mungkin kan bisa buat sampingan tuh. Kita masih sekolah, kita konten pulang sekolah kayak gitu, sebenarnya peluang banget. Cuman mungkin kebanyakan itu belum pada mengerti, terus belum punya jembatannya. Jadi pada masih bingung. Dulu aku juga kayak gitu Kak, soalnya. Terus kok bisa tahu itu, emang ada yang ngasih tahu atau? Jadi dulu tuh aku kayak apa ya? Nggak tahu, dari dalam hati aku tuh kayak pengen ikut manajemen kayak gitu. Tapi kan aku mikirnya tuh kayak kalau ikut manajemen pasti langsung jadi artis dan sebagainya gitu. Terus akhirnya aku searching iseng-iseng, terus aku masuk ke satu manajemen, akhirnya bagus dan prospek banget di situ untuk penghasilan. Terus aku nambah lagi manajemen, ikut lagi karena dia tuh bentuk apa sih namanya? Dia itu fleksibel. Jadi kalau kamu mau ikut di manajemen lain pun nggak apa-apa. Jadi nggak terikat. Jadi lebih enak banget sih itu kerjanya. Dan
fleksibel. Iya benar, waktunya kan kita yang ngatur gitu. Cuman emang tetap masih ada deadline. Cuman ya itu. Misal kayak kita pengen dapat yang lebih banyak kan juga bisa. Mau istirahat pun bisa gitu. Jadi dimanapun bisa. Terlebih kayak perempuan di sini gitu ya, yang ibaratnya nggak perlu kerja kadang kayak gitu, tapi kepengen, apalagi kalau yang udah nikah kayak aku misalnya, udah nikah gitu, udah terikat sama suami, sama anak gitu kan, biasanya udah ya kayaknya udah nggak memungkinkan untuk kerja gitu kan, waktunya gitu kan ini bisa begitu ya, ini bisa buat jadi peluang sih. Bisa. Kalau misalkan jadi konten kreator tuh kayak apa ya? Intinya kita kerja santai aja sih. Kita nggak yang digedor-gedor sama atasan kita enggak. Makanya sekarang udah fokus ya? Fokus. Tadinya tuh kayak belum seramai sekarang kayak gitu ya. Jadi kan aku masih mikirnya, wah kayaknya kalau ngandelin ini doang kayaknya aku nggak bisa deh kayak gitu. Jadi aku kayak mikirnya konten sambil kerja. Ternyata itu waktunya bener-bener kayak nggak bisa. Habis dikerja, udah habis dikerja. Belum lagi kayak kalau kayak konten itu kan kerja kreatif ya, butuh banget ide gitu kan. Iya, benar. Dan kalau capek itu biasanya udah nggak mood gitu, nggak ada ide apa-apa gitu kan. Bener-bener langsung kayak ngeliburin diri. Nggak ngapa-ngapa. Iya, biasanya kayak gitu. Kalau udah apa sih namanya, udah wah gimana nih, udah ngeliburin diri dulu. Mungkin kecapean atau gimana. Benar. Apalagi kan semuanya masih dihandle sendiri, jadi kan kayak montang-manting gitu kan kesana kemari kayak gitu sih. Tapi keren sih, maksudnya bisa jadi nanti inspirasi lebihnya, lebih ke inspirasi untuk kerja jadi konten kreator yang dulunya ini emang nggak ada tuh kerjaan konten kreator itu nggak ada kan. Dulu kerja ya yang berangkat gitu, yang atau jadi karyawan. Nah sekarang kan emang eranya sudah digital, jadi apa-apa kayak jualan pun ya bisa ya. Cuma kalau misalnya mau belajar sama Bella bisa kan, maksudnya barangkali ada. Aku kayaknya bisa. Aku juga kepengen sebenarnya anak-anak muda tuh kayak ngikutin gitu, biar mengurangi pengangguran, terutama kan kalau kayak gitu kan bisa buat sampingan atau jembatan sebelum kalian dapat kerja, itu tuh bisa banget kayak gitu sebenarnya. Cuman ya itu masih kurang aja, maksudnya kayak pada belum tahu, jarang yang tahu kayak gitu. Ini barangkali nanti ada mulai terekspos gitu kan. Barangkali ada yang berminat kan. Open nih Bella, kalau mau belajar sama Bella tuh boleh gitu. Enggak, jangan karena kan ada yang nggak usah lah gitu. Sebenarnya sih di Banjar juga ada yang TikTok itu yang jualan itu kan, yang di mana? Purworejo mana itu yang jualan snack makanan ringan, cuma dia di TikTok. Dia kayak yang live streaming gitu. Iya, itu juga ada. Itu juga memperdayakan kalau nggak 300 orang atau berapa buat jadi karyawan. Tapi dia emang fokus di jualan gitu. Cuma itu inspirasi juga, kayak kerja sekarang itu sebenarnya udah nggak perlu buat alasan lagi ya. Kadang karena ini sebentar lagi ya mau ada CPNS. Ya barangkali ya kita sih doakan buat lolos gitu. Cuma kan kalau dari logika yang diterima berapa, yang daftar berapa, pasti kan ada yang gagal. Ini bisa jadi buat terobosan konten gitu, bahwa gajinya itu lumayan banget kan. Lebih dari UMR Banjar. Lebih banget. Berapa kali lipatnya? Kalau bisa Maksimal. yang paling banyak aku udah 2 digit. Wah, beneran? Itu cuma dari endorse doang? Endorse. Wow, kamu endorse make up. Soalnya kan ada cowok, tapi tuh ada cowok, dia skincare juga. Cowok bisa sebenarnya. Sebenarnya kalau apa ya? Kalau biasanya lowongannya itu ada yang buat cowok, cuman cowok tuh masih minim. Kayak jarang yang masih ngonten. Sebenarnya itu peluangnya banyak. Bisa aja. Bisa tuh. Biar glowing, bagusnya glowing. Iya benar. Kayak gitu. Semua kalangan itu sebenarnya ada. Termasuk anak ya? Anak bisa. Aku juga sering ngonten sama adik aku. Kayak gitu. Ibu hamil sebenarnya bisa. Ibu menyusui. Bisa. Ibu rumah tangga bisa. Boleh nanti di semuanya bisa. Boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau nanti aku
bikin manajemen dulu baru masuk manajemen. Kayak gitu. Sebenarnya aku pengen kayak gitu, cuman ya tunggu nanti aja lah. Pengen punya partner dulu. Insya Allah rencananya kayak gitu. Karena emang di sini belum ada, dan mungkin potensi di sini juga sebenarnya banyak dan besar. Cuman emang belum ada yang menjembatani kayak gitu aja sih. Bener. Dan belum ada yang tahu gitu ya. Bener. Ini otomatis dengan kayak keluarga ya, kayak kita kan hidup di orang tua, baby boomer. Iya. Nah, itu tanggapan keluarga gimana soal Bella memutuskan untuk fokus ke konten kreator aja? Namanya orang tua pasti awalnya itu nggak terlalu mendukung, karena kan mereka mungkin karena pas itu pendapatan aku pertama belum stabil, kayak masih kadang banyak, kadang sedikit terus kayak gitu. Nah itu kadang pas awal-awal tuh orang tua kayak apa sih, kerjalah dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman tapi kan aku kayak pengen Membuktikan. cobain lah, aku pengen buktiin kalau kayak gini tuh sebenarnya bisa, cuman kayak sabar, semua tuh butuh proses dan butuh waktu. Dan akhirnya lama kelamaan kayak makin banyak endorsean yang masuk, alhamdulillah orang tua nge-support, bahkan nge-support banget kayak gitu. Baru kalau udah tahu hasilnya. Iya, namanya juga orang tua ya, namanya juga orang tua pasti kayak gitu. Cuma itu sih kalau sampai 2 digit kan itu dengan 2 digit terus itu berapa kali brand itu kira-kira? Berapa brand? Atau udah jadi BA ya malah ya? Iya, udah ada. Udah. Apa itu? Gak apa-apa disebut? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daviana sama Nyong. Itu berarti posting berapa kali berarti? Fleksibel sih, kayak paling 1 bulan itu kayak 10 atau berapa, atau 15 gitu aja. Tiap hari produksi video? Tiap hari emang emang selalu bikin video. Paling aku liburnya, bukan libur tapi ngelibur, lebih ngelibur. Karena kalau libur nggak ada. Itu tuh kayak kita yang ngatur. Tapi paling aku meliburkan hari Sabtu sih. Hari Sabtu kosongin. Minggu Iya. masih. Minggu masih. Berarti satu hari ini biasanya jadwalnya take sama edit atau gimana? Iya, tag sama edit. Bahkan sehari itu kadang bisa sampai 7 video. Oh banyak banget. Itu aku sendiri. Tapi sih kayak editnya cuman kayak sekedar ya udahlah kayak gitu aja. Cuman itu benar-benar capek banget. Capek banget. Lumayan banyak. Itu di share di sosmed apa aja itu? Di TikTok sama di IG. Baru fokus ke dua itu. Nah. Belum sampai yang bikin konten YouTube ngulas itu belum ya? Belum. Ini aja udah capek ya. Kalau sehari 7 berarti posting di jadwal atau gimana sih? Iya, kadang posting sehari itu 5 lah, 5, 3. Oh, iya? Kayak gitu. Cuma nanti kan jam-jamnya itu kayak dijarakin gitu, kayak selang berapa jam. Itu berarti posting sehari 5 kali. Itu udah berapa lama Bella lakuin? Dari awal aku ini fokus ke skincare, fokus ngonten. Oh, makanya terus 4 atau berapa? 4 bulan? Iya, 4 Berarti 3 bulan. 4 bulan ini berarti langsung naik. Mungkin itu salah satu triknya berarti. Biar dan engagementnya naik. Kayak harus cari yang beda sama yang lain. Sebenarnya kan kalau dilihat dari konten aku itu kan kayak lebih monoton ya. Tapi kan gimana caranya biar naik gitu. Harus punya apa sih, branding, personal branding sendiri kayak gitu. Dan rutin posting. Rutin. Sehari 5 kali. Iya, karena algoritma TikTok itu wajib rutin posting. Mau itu 1, 2, 3, minimal 3 lah. Minimal 3. Biar dia tuh menggugah TikTok, biar kita viewersnya makin naik kayak gitu. Awal di TikTok atau di Instagram dulu? Kalau untuk yang konten kreator di TikTok sih. Kalau di IG itu baru-baru. Baru-baru. Itu kalau di TikTok berapa viewernya? Sampai berapa? MM-an ya? Iya, jutaan. Itu berarti yang fashion udah dihapus atau nggak dihapus, tapi dia yang ada di paling bawah. Sama yang di akun aku yang udah ke-banned. Oh, pernah ke-banned? Pernah 1 kali. Itu padahal udah menghasilkan banget. Jadi dulu tuh aku dari 2 akun malah, Kak. Pas aku sekolah kelas 3. Oh, udah mulai ngerintis. Iya, udah mulai ngerintis. Awalnya tuh aku jadi online shop gitu. Terus akhirnya aku sambil konten, akhirnya sekalian lah dua-duanya gitu.
suka dukanya apa nih? Apa ya, capek aja sih karena ngerjain semuanya tuh sendiri kayak gitu. Belum ada yang handle gitu. Kalau kayak ngedit kayak gitu tuh baru adik yang ngajarin ke adik. Iya, tapi itu kan kayak jarang banget lah. Hampir semuanya tuh aku. Belajar edit pun otodidak. Otodidak. Di HP semua itu. Di HP. Nih berarti ibaratnya bikin usaha, modal HP sekarang udah bisa gitu kan. 2 digit lumayan loh. Iya. Di Banjar dengan ibaratnya apa-apa makan aja gratis masih bisa kan. Iya. Itu peluang banget sih itu. Nanti bolehlah kita cari rahasianya lagi, cara-caranya. Sebagian itu udah di spill loh, padahal mulai dari rutin posting, Iya, betul. ikut manajemen gitu ya, terus nyari ciri khas. Iya benar, personal branding itu benar-benar kayak ini banget sih. Kalau yang offline pernah nggak di endorse yang offline? Offline kayak misalkan apa visit atau gimana? Ada, aku baru nerima berapa ya, 1 atau 2 gitu. Terus aku belum nerima lagi karena nunggu nanti aja lah. Nunggu nanti karena aku lebih pengen fokus ke yang di luar dulu, jangkauan yang di luar dulu. Kalau di Banjar itu kan jangkauannya tuh sempit ya. Mungkin nanti bisa lah seiring berjalannya kita. Kalau kita udah melebarkan sayap di luar, otomatis kalau di kandangnya kita pasti itu lebih mudah. Gitu. Kalau boleh tahu spill red card-nya berapa sih? Dari berapa sampai berapa? Red card untuk apa per video? Soalnya aku red card IG sama TikTok itu beda. Lebih tinggi di mana? TikTok. Karena followersnya lebih tinggi di TikTok. Kayak gitu. TikTok berapa deh? Dari berapa sampai? Per video gitu ya. Per video itu 700 sampai 1 juta. Lebih kadang ada yang lebih. Itu 1 video. Kayak gitu. 1 video tuh ibaratnya kalau ada 3 video aja udah ngalahin UMR Banjar nih. Iya kan? Kayak ngonten paling berapa ya? 5 atau berapa? Itu udah bisa ngejar ini. Iya loh. Udah tutup buku ya. Udah kalaupun nggak ngonten udah masalah, cuma memang kenapa kita harus nonton mungkin karena emang harus naikin. Iya, bener. Itu kan harus tetap stay. Yang paling susah kan mempertahankan gitu kan. Kalau naikin aja itu sih gampang. Bener. Kalau alat juga seadanya gitu. Alat masih seadanya, belum ke yang proper banget belum. Aku tuh kalau ngonten biasanya cuma pakai tripod, HP, sama cahaya dari matahari. Udah. Nggak ada lighting. Jadi aku ngonten dulu awal banget aku ngonten itu aku di warung depan rumah ibu aku. Iya. Jadi dulu orang taunya tuh, oh ini mbak-mbak yang sering ngonten di warung. Iya. Oh gitu. Sengaja atau karena yang ada cahayanya itu di situ, dan dulu aku masih pakai HP Android yang ini. Kayak gitu. Dulu aku awal dari Android. Nggak jadi pantangan gitu ya. Kadang kan orang gengsi. Iya, banyak alasan sih. Iya, terus kadang orang tuh zaman sekarang, ayolah ngonten, lumayan uangnya, antar lah, HP aku masih ini, kebeli ini dulu baru ngonten. Harusnya kan nggak perlu kayak gitu, dari Android aja itu udah bisa ngonten gitu. Banyak kok konten kreator yang pakai Android, gitu. Tuh, keren sih. Berarti yang penting cahaya gitu. Cahaya. Itu warung punya siapa? Punya ibu aku, warung kecil-kecilan di depan rumah gitu. Sebenarnya iseng. Sebenarnya tuh iseng, kayak lagi makan ngonten tiba-tiba FYP juta-jutaan. Iya. Kayak gitu. Iya, boleh nih. Dan bisa terus malah jadi terkenal gara mbak warung gitu ya. Iya, dulunya itu terkenalnya itu karena mbak yang sering jualan di warung ya, kayak gitu. Tetangga. Iya. Jadi kita tuh harus kayak gimana caranya biar orang tuh inget kalau kita, ini yang ini ya, ini yang ini ya. Itu sih yang perlu diini. Ada pesan nggak buat kayak temen-temen yang di Banjar untuk ya mungkin tadi kerja soal pekerjaan atau buat konten gitu? Sebenarnya nggak apa-apa ya, mending ke konten dulu aja sih. Ke konten dulu. Apa sih, kalaupun kita masih sekolah sebenarnya nggak apa-apa, itu bisa buat sampingan banget, dan itu tuh kayak membuka peluang banget biar kalian tuh nanti nggak usah capek-capek cari kerja, daftar-daftar,
Kalau konten kreator kan itu kan kayak langsung aja gitu kan, kayak mengalir dengan sendirinya. Job-job pun ngalir kalau misalkan kita udah punya personal branding kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu aja. Sebenarnya bisa banget buat peluang gitu. Intinya salah satu terobosan kerjaan buat anak muda sekarang, apalagi gennya sekarang kan emang sudah dipermudah, kayak editing ada yang di HP gitu, ada yang kalau nggak bisa edit ada yang template tapi terus kalau misalkan Gen Z ini kan mereka kayak lebih ke males nggak sih kan? Kayak kebanyakan males gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi jalan kalau kalian pengen kerja yang fleksibel dan nggak mau diomprang-omprang sama atasan, bisa banget. Karena sekarang kan mental health gitu. Mental health. Iya benar. Aku tadi di sini ngomong aku capek gitu kan. Dan bapak-bapak udah ngeluh Iya, itu mungkin cocok mungkin. Iya, cocok yang lebih ini. Karena dia lebih fleksibel kayak gitu. Oh ya, ini aku juga kalau Bella sendiri itu menurut Bella kayak soal kecantikan. Menurut Bella itu cantik. Kita kan kayak kalau di Indonesia kan lagi rame banget tentang standar kecantikan Indonesia. Menurut Bella sendiri cantik itu yang kayak gimana sih? Semua orang cantik sih. Perempuan tapi ya. Perempuan bukan cowok. Iya lah. Kalau apa ya, standar kecantikan apa sih? Intinya semua tuh punya standar kecantikan masing-masing aja gitu sih. Semua kita nggak bisa ngebandingin ini cantik ini jelek, nggak bisa. Karena semua tuh pasti punya apa ya? Punya ciri khas. Iya, punya ciri khas, benar, punya karakter sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kita nggak harus putih gitu, glowing gitu. Kalau di Indonesia kan kayak gitu ya. Nah, ya, harus putih, glowing, tinggi, betul. kayak bihun. Iya, benar. Seharusnya kan nggak perlu kayak gitu. Soalnya ada tuh konten kreator yang ya dicap katanya hitam, terus giginya nggak mau dibehel, ada kan? Tahu? Nah itu kejam banget sih. Iya, harusnya kan nggak boleh kayak gitu ya, apalagi kita sama cewek gitu ya. Cantik tuh sebenarnya susah tahu, susah kan? Kayak kita harus ngeluarin uang banyak gitu. Cantik tuh nggak gampang, jadi kita nggak perlu ikutin standar itu. Jadi kayak jadi diri sendiri aja. Dan mungkin kontennya Bella ini ada maksud tujuan buat ngajakin, ibaratnya yang penting kita tuh untuk perempuan-perempuan itu biar cantik apa gimana gitu dengan kontennya Bella soal beauty. Lebih kayak ke biar ini aja sih, rawat, biar mau rawat diri aja. Benar-benar termasuk aku mungkin ini setelah ini ini aku butuh apa aja tadi ya, facial wash, moisturizer, sama sunscreen. Nanti tinggal merek-mereknya ini. Iya, boleh nanti. Apa aja gitu. Soalnya memang setelah hormon setelah melahirkan menyusui itu kan biasanya emang berantakan banget. Iya. Jadi kayaknya aku butuh deh, bukan karena ingin glowing atau gimana, cuma memang ingin merawat aja, merawat. Kita mensyukuri apa yang ada gitu. Nah sekarang nih kan cuaca lagi nggak enak nih, dan selain kita menjaga kulit, ini juga menjaga stamina. Ini juga bisa, ini dari susu kambing etawa, ini bisa membantu meredakan pegel barangkali capek. Oh iya, pas banget kan aku ngonten juga kan kadang capek, stres, kayaknya aku butuh sih. Dan ini sehat, bukan yang karena dari hewani ya, bukan dari kimia gitu. Dan ini bisa didapatkan baru online sama di apotik sudah ada gitu. Sudah ada peringatan 30 menit. Jadi mungkin cukup di sini, nanti kita kapan-kapan bahas khusus untuk konten kreatornya kali. Boleh banget. Boleh ya. Boleh banget. Buat belajar ini trik-triknya kayak gimana. Tapi sebagian besar sih tadi udah disampaikan gitu. Dan kita juga jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita rawat. Terus jadi konten kreator aja yang 2 digit gajinya. Terima kasih Mbak Bella. Sama-sama. Halo teman-teman, jangan lupa komen, share, dan juga subscribe Gema_Gagasan. Terima kasih. Bye-bye.